Oke, ketemu dengan saya lagi. Di sini kita akan membahas soal GLB di soal nomor 14 di buku Erlangga warna putih K13. Ya. Sebelum kita membahas ini, kita harus perhatikan dulu nilai grafiknya. Di mana di sini ada 0, kecepatan awalnya itu 0, kemudian kecepatan setelah 0 itu adalah 5. Jadi ini A-nya harusnya ada di sini, ya. Berikutnya gerakan kedua atau grafik kedua dari 5 ke 15. Kecepatannya berarti ini adalah VT2-nya. Di sini VT1, di sini VT2. Berikutnya lagi dari VT15 ternyata partikelnya turun ke C di sini, ya, turun di kecepatan 10. Kecepatan 10 kalau dia dari tinggi ke rendah berarti dia mengalami perlambatan. Nah, C ke D ternyata grafiknya rata. Maka di sini dia memiliki nilai GLB, ya, konstan. Berikutnya dari D ke E dia turun, berarti mengalami perlambatan lagi dari kecepatan 10 menjadi kecepatan 5. Oke, sekarang kita bahas. Sebuah benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan terhadap waktu seperti gambar di atas. Oke. Sebelum kita mengerjakan ini, kita harus menganalisis kecepatannya. Pertama, kita analisis itu grafik 1. Grafik 1. Grafik 1 itu adalah grafik yang A. Di mana pada grafik A, kita lihat kecepatan awalnya 0. Kecepatan awalnya 0. Kedua, kecepatan VT1-nya kita lihat di sini adalah 5. Tulis 5 meter per sekon. Nah, waktunya dari 0 ke 4. Berarti T-nya sama dengan 4. Oke, di sini bisa kita buat berapa nilai S-nya? S sama dengan, ada persamaan kedua, V0T plus setengah AT kuadrat. Atau VT sama dengan V0 plus AT di sini, ya. Karena di sini ada VT, ada V0, ada T, maka kita cari nilai A-nya. VT-nya 5. 5 meter per sekon sama dengan V0-nya 0 ditambah A, T-nya 4. Ya, di sini kita masukkan nilainya 5 sama dengan 4A. Maka nilai A-nya sama dengan 5 per 4. Sama dengan berapa? 5 per 4 Alda? 1,25. 1,25 karena dia percepatan berarti meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari dulu lagi, ini angka 5, nilai S-nya atau perpindahannya. Kita bisa ambil nilai S-nya, kita menggunakan rumus ke 3. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. AS-nya Ibu ambil S1 karena pada grafik 1. VT-nya kita ambil 5 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2, A-nya kita masukkan 1,25 dikalikan dengan S1. 5 dikuadratkan 25. Oke, 0 dikuadratkan tetap 0. 2 dikali dengan 1,25. 2,5. 2,5 S1. Maka nilai jarak pertama 25 dibagi dengan 2,5. 10. Satuannya meter. Oke, ini pada grafik 1. Cut dulu. Kita masuk di grafik kedua. Oke, di grafik kedua itu berarti di bagian B. Di mana pada bagian B kita tahu di sini adalah VT1. Kita tuliskan dulu. VT1 memiliki kecepatan 5 meter per sekon
Kemudian dari grafik B ini dia naik ke atas, berarti memiliki kecepatan VT2. VT2 itu bernilai 15 meter per sekon, dan nilai T-nya bisa kita lihat turun. Kita lihat, oh ya ternyata detik ke-6 dan dia mulai bergerak pada detik ke-4, bisa kita ambil 1, 2. Berarti nilai waktunya adalah 2 sekon. Sekarang kita ambil bagaimanakah nilai A2-nya. Sini kita bisa ambil persamaan pertama, VT 2 sama dengan VT1 ditambah A2 dikalikan T2. VT2-nya adalah 15, VT1-nya adalah 5, ditambah A2, T2-nya itu adalah 2 sekon. Kita masukkan 15 min 5 sama dengan 2A2. 10 sama dengan 2A2. Maka nilai A2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ingat, kalau dia di depannya bertanda positif, maka terjadi percepatan. Meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya, kita mencari nilai S2-nya pada grafik kedua. S2 pada grafik kedua, kita gunakan persamaan ketiga. VT2 sama dengan, VT2 kuadrat, VT1 kuadrat, ditambah 2A2 dikalikan dengan S2. VT2 kuadrat kita bisa lihat itu bernilai 15 dikuadratkan sama dengan VT1 bernilai 5 kuadrat ditambah 2 A-nya itu adalah 5 dikalikan dengan S2. 15 dikuadratkan itu adalah 225. 5 dikuadratkan hasilnya 10. 25. 25 karena di sini bernilai positif, berarti min 25 sama dengan 10 S2. 225 dikurangkan 25 itu nilainya adalah 200 sama dengan 10 S2. Maka jarak tempuh pada grafik kedua tinggal kita ambil adalah 200 dibagi 10 sama dengan 20 meter. Selanjutnya, kita masuk lagi di soal grafik ketiga. Dari B ke C. Yang kita lihat berarti VT2 di sini, maka masuk di sini adalah VT3. Oke, kita masukkan di sini grafik ketiga atau C. Ya, kita bisa masuk VT. Tadi di sini 2, VT2-nya itu adalah 15 meter per sekon. VT3 pada grafik ketiga atau grafik ke C, dia adalah turun, nilainya adalah 10 meter per sekon. Dan nilai T-nya bisa kita lihat di sini. Kita lihat di sini 8. Di sini adalah 6. Bisa kita lihat, kita hitung 1, 2. Berarti nilai T-nya berapa? 2. Oke, nilai T-nya adalah 2 sekon. Sama prosesnya kembali seperti yang di atas, kita masukkan lagi VT3 sama dengan VT2 ditambah A dikalikan T. A-nya A berapa? A3. Ya, A3. Oke, kita masukkan nilainya. VT3 itu adalah 10. VT2-nya itu adalah 15 ditambah A itu adalah ditanyakan, T-nya kita dapatkan adalah 2 sekon. Kita masukkan 10 min 15, pindah ruas, sama dengan 2A3. Min 5 sama dengan 2 dikali A3. A3 sama dengan min 5 dikurangkan 2. Hasilnya adalah min 2,5 meter per
sekon kuadrat. Ingat, min di sini berarti menyatakan perlambatan. Ternyata benar kita dapat. Karena dari dia di atas kecepatannya 15, dia mengurangi kecepatannya menjadi 10. Maka terjadi perlambatan. Ya. Oke. Selanjutnya kita hitung lagi nilai S-nya. Berarti S3. Sama dengan kita masukkan VT3 kuadrat sama dengan VT2 kuadrat ditambah 2AS3. VT3-nya adalah 10 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 2 buka kurung min 2,5 S3. 10 dikuadratkan 100. 15 dikuadratkan 225. ya 225. Min, kenapa min? Min dikali dengan plus. Hasilnya adalah 4. min. Ya. Berarti 5 ya. 2,5 dikalikan 2 itu adalah 5. 5S3. Selanjutnya di sini kita masukkan lagi 100 dikurangin 225 sama dengan min 125. 5S3. Ini min berapa? 125. 125 sama dengan min 5S3. Min sama min plus. Min dikalikan min plus. Maka bisa kita ambil S3 sama dengan 125 dibagi 5 berapa? 25. 25 meter. Ini untuk S3. Kita masih di soal yang sama, nomor 14, akan tetapi kita bahas lagi di grafik yang D atau grafik yang keempat. Tadi sudah kita bahas grafik 1, grafik 2, grafik 3, dan grafik 4. Grafik 4 atau yang di bagian. Dari grafik 4 ini bisa kita lihat, ini ciri-ciri dari pernyataan GLB. Karena dia konstan. Kalau sudah dia GLB, maka persamaannya adalah S sama dengan V dikalikan T. Tinggal kita ambil, V-nya di sini itu adalah 10. T-nya di sini kita lihat 9 ke 8 itu adalah 1. Maka S-nya, S4-nya di sini bernilai 10 meter. Ya, selanjutnya kita masuk di grafik 5 atau di grafik yang E. Nah, di grafik yang E kita lihat dari sini ya. Di sini tadi VT-nya kita anggap VT4 ya. Berarti di sini V-nya V4 VT4 maksud Ibu, VT4-nya di sini bernilai 10 meter per sekon. VT5-nya bernilai 5 meter per sekon, dan nilai T-nya kita bisa lihat 10 dikurangi 9 berarti 1. Kita masukkan nilainya V T5 sama dengan VT4 ditambah A dikalikan T. VT5 itu adalah 5, VT4 itu adalah 10, A, T-nya adalah 1. Seperti biasa, pindah ruas, 5 kurang 10 sama dengan 1A. 5 kurang 10 min. 5 sama dengan A. A sama dengan min 5 meter per sekon kuadrat. Karena di sini min, berarti dia masuk yang namanya perlambatan. Nah, bagaimanakah dengan S berikutnya, S5-nya? Maka bisa kita ambil VT5 kuadrat sama dengan VT4 kuadrat ditambah 2A dikalikan S5. VT5 kita ketemu nilainya adalah 5. Kita kuadratkan. VT4 nilainya adalah 10.
kuadrat, ini dari grafik semua, 5 dan 10 semua dari grafik, ditambah 2 buka kurung min 5 dikalikan S 5. 5 kuadrat 25, 10 dikuadratkan itu 100, kita pindah ruas, min sama dengan 2 dikali 5, itu masih tetap bernilai min 10, S 5, ini ketemunya min 75, sama dengan min 10S 5, min dikalikan min, nilainya plus. Maka S sama dengan 75 dibagi 10 sama dengan 7,5 meter. Oke. Nah, di sini berarti bisa kita nyatakan, dia bilang tadi tentukan percepatan pada tiap bagian-bagiannya. Oke, kita sudah menentukan dari A1, A2, A3, bahkan di A5 hanya yang tidak ada A-nya itu di GLB, di grafik D. Kenapa? Karena pada saat dia konstan, nilai percepatan itu bernilai 0. Ya, pada saat dia partikel itu adalah GLB, maka nilai percepatan yang dihasilkan itu adalah 0. Yang kedua, pada selang manakah benda memiliki percepatan positif terbesar? Oke, benda percepatan positif terbesar, kita perhatikan lagi. Percepatan terbesar, A1 nilainya 1,25, A2 nilainya 5, A3 nilainya minus, perlambatan. Begitu juga dengan di A5. A5 itu juga perlambatan, min 5. Di grafik 4 tidak memiliki percepatan karena dia adalah GLB, di mana pada GLB percepatan itu bernilai 0. Maka dari sini bisa kita simpulkan percepatan terbesar dan bernilai positif ada di A2. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini, pada selang manakah benda memiliki percepatan negatif terbesar? Negatif terbesar, kita lihat negatif berarti mengalami perlambatan, ada di grafik 3 atau di bagian C bernilai min 2,5 dan ada di grafik kelima min 5. Jadi disinilah bernilai percepatan dengan perlambatan atau negatif terbesar. Dengan saya dan saya akan membahas soal nomor 15 buku Erlangga kurikulum 13. Oke, masih seputaran GLB dan GLBB. Kita baca soalnya. Semua mobil mengalami percepatan tetap dari keadaan diam. Ingat, dalam bahasa fisika kata diam, dari, dan diam berarti itu menyatakan kecepatan awalnya dari V0. Diam itu berarti bernilai 0. Sampai mencapai, kata sampai berarti gerakan selanjutnya, maka kita bisa nyatakan di sini adalah VT dengan nilai kecepatan 15 meter per sekon. Selama selang waktu 6 sekon. Mobil bertahan dengan kecepatan ini. Wow, ternyata ada GLB-nya. Ya, dia bertahan selama, berarti ada VT-nya lagi. VT selama 15 meter per sekon. Dia punya kecepatan T 20 sekon. Dan dengan menginjak rem, mobil diperlambat sampai berhenti. Ingat nak, dalam bahasa fisika berhenti berarti masih masuk VT-nya berikutnya, itu adalah 0. Dengan selang waktu T sama dengan 10 sekon. Nah, kalau ada soal seperti ini, trik berikutnya kalian harus membuat grafik seperti ini. Ya, di atas ini grafik kecepatan, di bawah adalah grafik waktu. Nilainya adalah 0. Ya, yang kedua, dia punya kecepatan itu adalah VT-nya mulai berapa tadi? 15 ya. 15
15 sekon. 15 meter per sekon. 15. Nah. Dengan waktu 6. Ya, berarti dia bergerak tuh seperti ini. Nah, dia bergerak seperti ini, maka bisa kita nyatakan di sini adalah V0, di sini adalah VT1. Selanjutnya dia dalam kecepatan 15 ini, tadi maaf bukan 5 tapi 15 di sini. Dia bertahan, ada kata kalimatnya bertahan selama 20 sekon. Berarti tinggal kita ambil bertahan selama 20 sekon. Berarti 6 20 sekon. Berarti hitungnya ketemunya 26 ya. Nah, ya kan? Karena dari 6 bertahan 20 sekon berarti ketemunya 26. Maka masuk di sini adalah VT2 gini. Selanjutnya ini Ibu tambahin grafik ke sini. Selanjutnya dia berhenti. Berarti set. Nah, berhenti di sini. Berhenti di sini berarti ini masuknya adalah VT3. Dan dia berhenti di sini berarti dia bilang 10 sekon. 10 sekon berarti dari 26 ditambah 10 berarti 36. Nah, seperti ini. Jadi ketemu grafiknya. Karena trik untuk mengerjakan GLB dan GLBB itu menggunakan grafik. Kalau kita tidak bisa, kita gunakan triknya adalah grafik. Dari sini kita bisa tahu pertanyaannya gambar grafik. Oh iya, pertanyaan gambar grafik ternyata sudah. Yaitu percepatan mobil. Oke, sekarang kita gunakan yang di sini. V0-nya tadi 0. VT1-nya sama dengan 15 meter per sekon. T-nya sama dengan 6. VT sama dengan V0, VT1 ditambah 2 AS. 2 AT. Maaf. AT. Nah, seperti ini. Oke, VT-nya 15. V0-nya 0 plus A-nya dicari karena ditanyakan dia 6 sekon. Kita bisa ambil 15 sama dengan 6 sekon. 6 sekon A. 6A ya, berarti pertanyaan adalah A sama dengan 15 per 6. Oke, berapa hasilnya? Itu adalah 2,5 meter per sekon. Selanjutnya, ini adalah grafik pertama. Di grafik kedua, kita bikin garis seperti ini. Ya, di sini adalah grafik kedua. Di grafik kedua seperti sudah Ibu sarankan, maaf Ibu kasih trik, ini adalah GLB. Maka bisa kita ambil VT-nya itu sama dengan 15. T-nya sama dengan 20 sekon. Maka S sama dengan, kita bisa ambil V dikalikan T. V-nya 15, T-nya adalah 20. Oke, sekarang 15 kali 20. 2 kali 15 kan 30 ya. Berarti 300 meter. Ini. Bagaimana dengan nilai A-nya? A-nya pada grafik GLB itu bernilai 0. Ya, ini selanjutnya kita masuk di grafik ketiga. Ini. Di grafik ketiga kita ada namanya VT2 sama dengan 15 meter per sekon. VT3 karena dia katanya tadi berhenti, direm dan berhenti bernilai 0, dan di saat dia mulai berhenti itu waktu yang ditempuhnya adalah 10 sekon. Bisa kita ambil VT2 sama dengan VT1, VT3 di sini adalah VT2 ditambah A kalikan T. VT3-nya 0. VT2-nya 15 plus A, T-nya 10. Ini pindah ruas, min 15 sama dengan A 10. A sama dengan min 15 dibagi 10. Min 1,5 meter per sekon kuadrat. Min, ternyata benar hasil kita terjadi yang namanya perlambatan. Untuk pertanyaan yang ketiga,
itu adalah percepatan rata-rata. Di mana percepatan rata-rata, saya lanjutkan di sebelah sini. Percepatan rata-rata itu adalah A rata-rata dengan persamaan delta V per delta T. Ya, oke, kita bisa lihat untuk nilai grafik pertama, percepatan rata-ratanya pada grafik pertama, V2-nya bisa kita lihat 15 min 0 dibagi dengan 6 dikurangi 0. Hasilnya 15 per 6. Berapa percepatan rata-ratanya? 15 per 6? 0,16. 0,16 atau bisa kita bulatkan adalah 0,2 ya, meter per sekon kuadrat. Yang berikutnya, bagaimanakah percepatan rata-rata pada grafik kedua? Ingat, grafik kedua dia percepatan bernilai 0. Pada grafik ketiga bisa kita ambil A rata-rata pada grafik ketiga delta V per delta T. Kita bisa ambil nilainya, V3-nya itu adalah 0, V2-nya itu adalah 15, waktu tempuhnya itu adalah 36 dikurangkan 26. Berarti 0 dikurangi 15 adalah min 15 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah min 1,5. Ini adalah rata-ratanya. Ya.